Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih dalam suasana Ramadan, maka kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Maka pada bulan yang penuh berkah ini kita diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa istiqomah mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalam bulan Ramadan, maka puasalah. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat pada bulan ini malam yang terbaik dari 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau bulan Ramadan itu jatuhnya pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 25 malam Ramadan. Maka malam 25 Ramadan itu sudah dititeni, ditengeri kalian Kanjeng Nabi, kala para sahabat, para ulama, Imam Ghazali dan orang-orang soleh itu sudah terbukti dan sepanjang hidupnya mendapat Lailatul Qadar. Nah ini pengalaman ritual beliau. Maka karena kemarin jatuhnya Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Maka malam 25 ini kita tingkatkan volume ibadah kita. Malamnya kita gunakan untuk tahajud, baca Quran, sedekah, sholat 5 waktu, jangan sampai telat imam takbir. Nah inilah yang dinamakan orang yang tidak menambah volume kebaikan di malam 25 itu, maka adalah orang yang tidak memperoleh apa-apa. Ini hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan di 10 hari terakhir, lah kemarin 10 hari kedua itu penerimaan rapot kebaikan, magfirah. Lah itu kalau kita ini istiqomah apa tidak? 10 hari terakhir ini sudah menginjak 21, berarti di mana Allah memberikan pengumuman kelulusan. Ibarat kalau sekolah itu belajarnya di awal, kemudian 10 hari kedua kalau ulama mengibaratkan terima rapot kebaikan. Nah, setelah itu 10 hari terakhir ujian, lulus apa tidak. Nah, di 10 hari terakhir itu mempeng apa tidak ngamalkan agama, apa biasa-biasa saja, apa sopnya makin hilang. Nah ini kita renungkan, kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing jamaah. Jadi ini kan sudah 10 hari terakhir pengumuman kelulusan, nah kok malah nggak hadir. Nah nanti yang inilah orang yang sia-sia di dalam 1 bulan tidak mendapatkan apa-apa. Lah supaya mendapatkan magfirah dan terbebas dari api neraka di 10 hari terakhir, kita tambah volume ibadah kita. Insya Allah kita amalkan nggih Pak nggih. Jadi itu yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan, kita belum tentu bertemu di tahun depan. Maka kalau kita ini diberikan kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungi kalian pada bulan ini dan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, mengabulkan doa. Jadi kalau orang di bulan Ramadan mempeng ibadahnya, sholat sunayo mempeng, gak duwe kesel, iku iso ngapus dosa-dosa kabeh resik, tidak tersisa. Semoga termasuk kita di dalamnya. Allahumma amin. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah melihat hambanya berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Inilah dipamerkan kepada malaikat. Yang dulu malaikat itu memprotes Allah, kenapa bikin manusia-manusia itu kan hanya merusak sifatnya. Ternyata di bulan Ramadan setiap amalan kebaikan kita dipamerkan malaikat, sehingga malaikat itu malu terhadap perkataannya. Ternyata manusia itu lebih hebat dari para malaikat bila mengamalkan agama. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ini Allah pamerkan di hadapan para malaikat, karena orang-orang yang sengsara. Nah, orang yang sengsara adalah orang di dalam bulan Ramadan ini kok nggak mempengamal ibadah. Jadi ketika nanti menghadap Allah dalam keadaan sengsara, dalam keadaan yang tidak bahagia. Inilah perkataan Allah yang disampaikan oleh para malaikat. Nah, orang yang senantiasa mengamalkan agama, itulah orang yang dapat rahmatnya Allah. Hadis riwayat Tabrani. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, dua hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dua hadis ini bisa kita ambil hikmahnya. Oh, ternyata kalau bulan Ramadan itu begitu besar pahalanya, kemuliaannya, maka di bulan Ramadan saya tambah volumenya. Ibadah sunnahnya ditambah, sholat 5 waktu senantiasa jamaah, senantiasa kalau punya rezeki sodako sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masjid, sehingga hidup kita ketika keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang takwa. Takwa adalah senantiasa takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintah Allah, dan apa yang dilarang kita jauh. Itulah yang namanya takwa. Puasa membentuk orang takwa. Nah, kita ini sudah menjadi orang takwa atau belum? Maka kita renungkan ke diri kita masing-masing. Kalau bulan puasa ini amalnya tambah, amalnya sungguh-sungguh, volumenya ditambah, berarti itulah derajat takwa yang sesungguhnya. Demikian jamaah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari demi hari makin meningkat amalan kita. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.